Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena sampai detik ini pemeliharaan Tuhan nyata dengan sungguh di dalam hidup kita, memberi kesehatan, memberi kecukupan, dan juga kekuatan iman. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga hidup kami. Dan kembali pada hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus dapat menerangi hati pikiran pendengaran kami, menguasai segenap kehidupan kami, supaya firman-Mu hari ini kami dapat pahami dan kami dapat jadikan sebagai pedoman di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima yang berkata, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Nah, ini satu firman Tuhan yang disampaikan secara langsung kepada Salomo, ya, generasi kedua dari Daud yang akan menggantikan ayahnya atau Daud menjadi raja atas segenap bangsa Israel. Nah, ayat yang kelima ini ada sebuah janji. Ya. Maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Ya, jadi secara konstruksi kalimat maka di situ adalah satu kata penghubung dalam konstruksi sebab akibat. Ada kata jika, maka. Ya, jika, maka. Nah, jikanya itu ada di ayat yang keempat. Makanya ada di ayat yang kelima. Nah, ini adalah sebuah janji yang kondisional. Saudara mesti tahu dalam Alkitab itu ada dua janji. Ada yang namanya janji tak bersyarat atau unconditional promises. Lalu janji yang bersyarat atau conditional promises. Janji-janji yang bersyarat. Nah, berkaitan dengan keselamatan jiwa, itu adalah janji yang tak bersyarat. Karena Allah tidak bergantung kepada usaha, kepada perbuatan manusia untuk diselamatkan. Semua dikerjakan oleh Allah, kecuali di dalam hal beriman. Nah, itu perjanjian anugerah. Tetapi berkaitan dengan masalah kehidupan, keberhasilan di dalam rumah tangga, keberhasilan di dalam ekonomi, keberhasilan di dalam karir, ada janji Tuhan akan membuat kita berhasil. Tetapi untuk menerima janji-janji itu, kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi ada janji, ada syarat. Ada hak, ada ketentuan. Nah, karena itu maka firman Tuhan pada pagi ini berdasarkan dengan ayat yang kita baca tadi, saya beri judul, orang yang berhak atas janji-janji Allah. Ya, secara sempit tadi, janji Tuhan kepada Salomo adalah dalam konteks menjadi raja atas Israel. Tetapi janji itu secara prinsip dapat diperluas
bahwa semua orang-orang percaya, bahkan seluruh umat manusia, itu adalah pemilik janji, berhak atas janji-janji Allah. Tetapi untuk janji-janji itu dapat terrealisasi di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam kehidupan orang percaya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada kualifikasi-kualifikasi yang harus kita penuhi untuk berhak atas janji-janji Allah. Nah, yang pertama itu adalah mengabdi dengan tulus kepada Tuhan. Ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku dengan tulus hati, sama seperti Daud ayahmu. Ini satu kenyataan yang sudah terjadi di dalam kehidupan Daud, bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Daud itu terpenuhi, terrealisasi secara sempurna, oleh karena Daud itu membaktikan dirinya kepada Tuhan secara tulus. Nah, Salomo juga dijanjikan Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, penggenapan Tuhan atas janji-janjinya di dalam kehidupan Salomo, kalau Salomo itu meneladani ayahnya dengan mau hidup dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, baik di dalam beribadah, di dalam mengiring Tuhan, juga di dalam membaktikan diri sebagai wakil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, umat pilihannya itu. Jadi ketulusan hati merupakan satu kualifikasi yang sangat penting untuk Salomo harus penuhi, supaya kerajaannya akan bertahan sampai selama-lamanya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-3 sampai 5. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Yesaya itu, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, ini pengalaman hidup Hizkia, Raja Israel, yang juga masih merupakan keturunan dari Raja Daud itu. Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Dibebaskan dari sakit penyakit yang mengancam nyawanya. Sebenarnya penyakit itu sudah menjadi jalan untuk menuju kematian dari Raja Hizkia itu. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata, mencurahkan segenap isi hatinya, maka kemudian Tuhan menggenapi janjinya kepada Hizkia itu. Mengapa? Karena dikatakan di dalam ayat yang ketiga bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Ini ketulusan hati ini, saudara-saudara, merupakan sesuatu yang perlu ditanamkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Karena saya memperhatikan bahwa motivasi duniawi, motivasi materialistik itu menguasai begitu banyak orang Kristen, bahkan juga pendeta-pendeta di dalam melayani Tuhan. Dan oleh karena itu mereka datang kepada Tuhan dengan gairah yang penuh untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, baik berkat materi maupun berkat-berkat jasmani seperti kesehatan dan kekuatan tubuh. Jadi mereka datang kepada Tuhan dengan mengklaim, Tuhan, engkau berkuasa, engkau sanggup menyembuhkan, engkau sanggup memberkati. Aku klaim janji Tuhan bahwa engkau akan memberkati aku dengan berkat yang berlimpah-limpah.
Ini klaim yang sepihak, yang seharusnya tidak perlu ada main klaim-klaim dengan Tuhan. Karena Tuhan itu suci, Tuhan itu setia, Tuhan itu berkuasa. Apa yang Dia janjikan tidak mungkin Dia akan ingkari. Tetapi ketetapannya itu tidak bisa juga kita langgar sesuka hati. Karena itu maka peraturan Tuhan yang wajib saudara penuhi untuk bisa menerima janji-janji Allah di dalam hidup saudara adalah hiduplah dengan tulus, ikhlas di dalam berbakti kepada Tuhan, di dalam memberi sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Pokoknya iring Tuhan saja. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi saudara itu adalah haknya Tuhan, tetapi hak dan tanggung jawab saudara adalah saya mau mengiring Tuhan tanpa ada pikiran untuk menoleh ke belakang. Ya, saudara bisa mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Yesus. Ada banyak orang yang datang kepadanya berkata, "Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang itu. Lalu Yesus menjawab berkata, "Serigala punya lubang, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala." Jadi, apa yang menjadi tujuanmu mau mengikut aku, kemana saja aku pergi? Tidak ada sesuatu yang akan engkau dapat daripadaku. Karena apa? Karena motivasimu itu adalah mengikut aku, supaya engkau enak, mengikut aku supaya semua kebutuhanmu dapat tercukupi. Itu motivasi yang salah. Ada juga yang berkata, "Guru, aku mau mengikut aku, tetapi izinkan aku pulang dulu untuk menguburkan orang tuaku." Lalu Yesus berkata, "Biarkanlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau ikutlah aku." Jadi mau mengikut Yesus, tetapi dia harus minta dulu izin untuk melaksanakan kewajibannya kepada orang tua. Sesungguhnya itu bukan sesuatu yang salah, tetapi juga ada maksud lain dari orang itu untuk menguburkan orang tuanya. Selain kewajiban sebagai anak menguburkan orang tua, tetapi ada juga yang dia pikirkan bahwa orang yang menguburkan orang tua yang berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi tidak mau meninggalkan apa yang ada di belakangnya, lalu mau mengikut Yesus yang ada di depannya. Itu sesuatu yang juga salah, motivasi yang salah. Ada lagi yang berkata, "Aku mau mengikut engkau kemana saja aku pergi, tetapi izinkanlah aku pamitan sama orang tuaku." Tuh, sama juga kan? Yesus berkata, barang siapa yang mau membajak tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk aku. Nah, jadi saudara, kita melihat dari dalam Alkitab itu sendiri, ada banyak motivasi-motivasi di dalam mengikut Yesus. Orang-orang mau mengikut Yesus. Di dalam peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Sesudah itu orang berbondong-bondong datang mencari Yesus, bahkan menyeberangi danau, berjalan kaki mengelilingi danau, dan akhirnya sampai di seberang danau bertemu Yesus. Lalu Yesus berkata, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda mujizat itu dan percaya aku sebagai Tuhan, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi kamu mencari aku bukan karena iman, tetapi kamu mencari aku karena kamu ingin makan gratis. Kamu ingin hidup enak, tidak usah kerja, lalu semuanya tersedia." Itu teguran-teguran yang keras dari Yesus bagi orang-orang yang memiliki hati yang tidak tulus di dalam mengiring dia. Nah, karena itu saudara, ya, bersihkan hatimu dari segala tujuan-tujuan yang terselubung di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ya, kita manusia memang tidak terlepas dari semua kebutuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak bebas dari kebutuhan. Ada begitu banyak kebutuhan yang saya rindukan di dalam hidup saya, tetapi di dalam memberitakan firman, di dalam berbakti kepada Tuhan, saya tidak mau kedepankan tujuan-tujuan itu untuk melayani dan berbakti. Nah, itu yang pertama. Syarat atau kualifikasi seseorang yang berhak atas janji-janji Allah, dia wajib untuk menjaga hatinya sehingga senantiasa tulus di dalam berbakti, mengiring, dan juga melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang wajib dipenuhi oleh Salomo supaya janji Tuhan bagi Daud dan bagi dirinya itu bisa
berlangsung secara lintas generasi, maka Salomo harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat masih bagian B-nya. Jika engkau hidup di hadapanku dengan benar, sama seperti ayahmu Daud. Jika engkau hidup di hadapanku dengan benar, maka aku akan memperpanjang kekuasaanmu, melanggengkan kekuasaanmu atas kerajaan Israel sampai selama-lamanya. Nah, hidup benar itu artinya apa, saudara? Artinya harus cocok. Ya, saya mengajar di beberapa tempat, lalu selalu saya bilang begini, ada banyak pengkhotbah itu yang kadang-kadang menghubungkan dua ayat itu secara tidak pas. Sama seperti seorang montir yang lagi membetulkan sebuah motor Honda, lalu ada onderdil yang harus diganti, tetapi dia memakai onderdil dari merek yang lain, dari Yamaha umpamanya, dari Suzuki umpamanya. Bisa saja sama-sama gear, ya toh? Tetapi karena dari merek yang lain, maka tentu itu bukan seperti yang diharapkan oleh pabrik, oleh engineer dari pembuat motor Honda itu. Nah, tetapi karena sama-sama gear, maka Honda dikasih gear Yamaha. Ini tidak cocok, ini tidak benar. Nah, banyak orang Kristen begitu, saudara. Antara Tuhan dengan hidupnya itu tidak cocok, tidak klop. Maka janji-janji Tuhan itu tidak diraih di dalam hidupnya. Nah, bagaimana supaya kita klop di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya kita benar di hadapan Tuhan? Nah, benar itu adalah hidup sesuai dengan Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara mau menerima atau mendapatkan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara, maka tatalah hidup saudara untuk dapat sesuai dengan kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Saudara berdoa dengan air mata darah, ya, lutut sampai kepalang karena saudara berlutut pagi sore siang malam di hadapan Tuhan. Tapi saudara tidak akan mendapat apa-apa karena hidup saudara itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Amsal 11 ayat yang ke-19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi berpegang kepada kebenaran, melakukan segala sesuatu yang benar, standar firman Allah. Nah, kalau itu sudah penuhi, saudara tidak perlu klaim janji Tuhan, saudara tidak perlu berdoa. Dengan sendirinya Tuhan akan memenuhi janjinya, karena dia tahu saudara berhak untuk mendapatkan itu. Anak punya hak untuk meminta kepada orang tua. Cucu punya hak untuk meminta kepada kakek nenek atau opa omanya. Seperti anak saya, cucu saya meminta pagi sore siang malam. Itu tidak bisa ditiadakan, itu ada dan itu hak mereka. Tetapi ada kalanya tanpa mereka minta, ya apalagi sampai merengek-rengek, sampai menangis-nangis meminta. Ada kalanya tanpa mereka meminta, saya memberikan. Apa yang mereka suka, apa yang mereka mau saya berikan. Karena saya tahu itu mereka berhak untuk itu. Nah, sama seperti Tuhan tadi itu. Saya katakan tidak perlu berdoa, bukan berarti saya katakan doa salah, doa tidak boleh, bukan. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan yang walaupun saudara tidak doakan, saudara tidak minta, dia akan berikan kepada saudara karena dia tahu bahwa itu sesuatu yang saudara harus miliki karena hidup benar di hadapan Tuhan. Suatu ketika saudara saya bergumul, ya, tetapi saya belum berdoa kepada Tuhan. Laptop saya itu sudah kuno, jadi kita buka lama baru dia tampil. Sudah tampil, tiba-tiba dia hilang. Sementara saya sangat tergantung kepada laptop untuk melakukan pengajaran, pelayanan secara online. Saya belum berdoa, baru merancang. Saya mau masukkan di dalam satu grup untuk didoakan. Tiba-tiba saya dapat telepon pada malam hari ketika saya hendak tidur, kurang lebih jam 11 malam. Saya ditelepon, Daniel tolong cek ada transferan gitu. Saya tidak tahu berapa jumlahnya dari mana, pokoknya ini teman satu pelayanan saja yang dia dapat kabar itu, lalu dia forward ke saya. Saya cek, saudara, ternyata itu cukup untuk membeli sebuah laptop.
walaupun bukan yang terbagus, tetapi sangat menunjang di dalam pelayanan saya. Seperti pagi ini laptop yang saya pakai untuk memberitakan firman ini, itu adalah pemberian yang sebelum saya meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Nah, jadi rahasianya adalah hidup benar, tujuannya benar, mengfungsikan hidup secara benar. Maka Tuhan akan memberi apa yang saudara butuhkan untuk kebenaran itu. Yesaya 33:15-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubuh di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, apa janji Allah di sini? Hidup tenang, terlindungi, aman, makanan cukup, air minum cukup, kebutuhan hidup tersedia. Singkatnya begitu. Tapi bagaimana untuk bisa mendapatkan itu? Orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi tidak bisa tidak, saudara-saudara, untuk bisa meraih janji-janji Allah itu tidak tergantung kepada kuantitas doa, kepada keindahan bahasa, tetapi memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan itu mutlak tergantung kepada gaya hidup, sikap hidup, perilaku hidup. Nah, karena itu maka Tuhan berkata kepada Salomo, jika engkau hidup di hadapanku dengan benar, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan membuat kerajaanmu bertahan sampai selama-lamanya. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya harap ini menjadi sebuah cermin yang terpampang di hadapan saudara untuk saudara bisa melihat wajah di mana ada corengan-corengan, di mana ada noda-noda. Segera bersihkan itu supaya saudara bisa tampil di depan cermin itu murni dengan benar, klop sama seperti wajah saudara yang asli. Itulah yang dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya saudara bisa hidup menikmati semua janji-janji Allah di dalam hidup saudara, adalah taatilah semua perintah-perintah Tuhan. Nih, yang saya kasih warna kuning. Jika engkau berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, maka ayat yang kelima selanjutnya. Jadi apa yang kuperintahkan kepadamu itu harus kau hidupi, harus engkau perbuat, harus engkau lakukan di dalam kehidupanmu setiap hari. Nah, apa arti atau apa perbedaan antara hukum Tuhan, firman Tuhan dengan perintah Tuhan? Ya, saya mau kasih contoh di dalam Alkitab, perbedaan antara hukum dengan perintah. Tuhan memberi perintah kepada Nuh, buatlah bahtera, karena aku akan memusnahkan dunia dengan air bah, dan semua yang hidup di dalamnya akan musnah. Itu perintah. Tetapi itu bukan hukum yang berlaku bagi semua orang. Karena itu perintah khusus untuk Nuh. Tuhan berkata kepada Abraham, sekarang ambillah anak itu dan persembahkanlah sebagai korban bakaran kepadaku. Ya, itu perintah kepada Abraham untuk mengambil Ishak dan persembahkan di atas mezbah sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Karena diperintahkan Tuhan. Tetapi itu bukan hukum. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh saudara, mewajibkan saudara untuk mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Bahkan larangan ada dalam Alkitab, janganlah kamu mempersembahkan anakmu sebagai korban bakaran seperti yang dilakukan oleh bangsa kafir. Tetapi ada perintah khusus yang diberikan Tuhan kepada Abraham untuk mengambil Ishak dan membawanya ke Bukit Moria, dan di sana dia harus mempersembahkannya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan Abraham taat. Abraham melakukan perintah itu. Ishak ketika dia sudah dewasa, tinggal di tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu dilanda dengan kemarau yang panjang sehingga semua sumber makanan itu
stop karena tidak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu sebagaimana biasa, orang Kanaan pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Karena di Mesir sepanjang tahun ada perbekalan karena ada sungai Nil yang mengairi negara itu. Ishak berangkat sampai di bagian selatan Palestina, atau mungkin di bagian selatan dari Gaza sekarang itu, atau mungkin di Gaza sekarang itu. Dia bermalam di situ karena perjalanan panjang. Dalam malam itu Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Ishak, kau tidak perlu meneruskan perjalananmu ke Mesir. Tinggal saja di tanah ini sebagai pendatang, sebagai orang asing. Aku akan memberkati engkau sebagaimana aku telah berjanji kepada Abraham, dan aku akan menggenapi janji itu kepadamu sekarang ini. Karena itu jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggal saja di tanah ini, Palestina ini. Lalu dikatakan dalam Kejadian 26 ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya Ishak taat. Itu perintah khusus bagi Ishak. Tidak berlaku untuk semua orang bahwa kita harus tunggu Tuhan berbicara dalam mimpi, lalu Tuhan suruh mengerjakan ini, mengerjakan itu. Enggak, itu perintah khusus. Lalu perintah itu ditaati oleh Ishak. Jadi apa yang terjadi bagi Ishak? Diberkati Tuhan 100 kali lipat, kian hari, kian kaya, semakin kaya, sehingga menjadi orang yang sangat kaya, walaupun dia pendatang di tanah Palestina, di negeri Gerar itu. Contoh satu lagi, Petrus, sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dia pergi menebarkan jala. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang pertama itu, waktu Yesus mau mengajar, itu dia naik ke atas perahu Petrus, lalu dari perahu itu dia mengajar orang banyak yang ada berdiri di pantai. Sesudah melaksanakan pengajaran itu, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, hela perahu agak ke dalam dan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Di dalam Lukas pasal 5, ya, ditulis itu. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Lalu apa kata Petrus? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dengan keras, mengerjakan segala kemampuan yang ada pada kami, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Dan karena itu kami menarik perahu ke pantai untuk pulang ke rumah. Tidak ada harapan untuk mendapatkan ikan pada siang-siang yang terang benderang seperti ini. Ikan semua akan bersembunyi di dasar. Tetapi karena engkau yang memerintahkan, aku akan menebarkan jala juga. Nah, jadi kita melihat di situ, saudara, bahwa Petrus mendapat perintah khusus dari Tuhan, dan untuk mendapatkan hasil, maka Petrus harus taat kepada Tuhan. Perintah itu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada perbedaan antara hukum yang berlaku secara universal dan ada perintah-perintah yang khusus diberikan kepada orang-orang tertentu secara khusus dengan cara khusus untuk tujuan khusus. Saudara kalau mendapatkan perintah itu, saudara harus taat. Ada jemaat yang saya layani, dia berkata begini, Pak Gembala, saya tidak tahu mengapa dalam 2 perjamuan berturut-turut. Kami kan sebulan sekali melakukan perjamuan kudus di minggu pertama. Pada minggu yang pertama dia mendapatkan kosti yang ada ayat berbicara tentang berbuat baik. Bulan berikutnya kami mengadakan perjamuan lagi. Dia mendapatkan ayat yang bunyinya juga sama. Ayatnya berbeda tetapi bunyinya sama. Melakukan perbuatan baik. Dia tanya sama saya, Pak Gembala, apa maksud ayat ini? Saya berkata kepada kita itu tidak harus langsung seperti audio yang kita dengar. Bisa saja kita mendapat perintah khusus dari Tuhan itu melalui khotbah pendeta. Bisa saja melalui mimpi. Bisa juga melalui ayat-ayat Alkitab yang kita dapatkan secara tidak sengaja mencarinya. Nah, seperti yang Ibu dapatkan ini, karena sudah 2 kali, ini ada perintah yang Ibu harus lakukan. Ibu harus melakukan satu tindakan untuk memberi pertolongan, perbuatan baik kepada orang-orang yang di dalam kekurangan. Dia segera mencari panti asuhan, dia segera mencari pelayanan penjara, lalu dia kirimkan berkat-berkat yang harus diberikan kepada panti asuhan dan penjara itu. Nah, itu adalah perintah-perintah khusus yang mungkin saudara tidak sadar itu diberikan Tuhan kepadamu. Dan saudara harus taat itu. Kalau saudara tidak taat, jangan mimpi untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya,
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutumpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini ada janji di sini yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa yang sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, yaitu supaya mereka melakukan perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum Tuhan itu dengan setia dan benar, maka Tuhan akan meluputkan mereka dari semua bala yang telah ditumpahkan Tuhan atas tanah Mesir. Nah, jadi saudara kita melihat di situ bahwa berbagai ayat di dalam Alkitab itu memberikan pernyataan yang sama, yang senada, bahwa orang yang berhak atas janji-janji Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa berbuat atau melakukan, mentaati semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya secara khusus. Jadi karena itu kalau saudara membaca ayat, lalu ayat itu sepertinya menjadi suara yang langsung berbunyi kepada Bapak Ibu, itu adalah perintah khusus. Ya, itu adalah perintah khusus yang wajib saudara responi. Nah, itulah 3 hal yang dimintakan Tuhan kepada Salomo, bagaimana supaya dia bisa menikmati semua janji-janji Allah di dalam hidupnya yang telah dijanjikan kepada Daud ayahnya, dan juga diperbaharui janji itu kepada Salomo. Maka Salomo harus mengiring Tuhan dengan tulus hati, melayani Tuhan dengan tulus hati, harus hidup dengan benar, klop, cocok dengan firman Tuhan, dengan Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, dia harus mentaati semua perintah-perintah khusus yang diberikan sewaktu-waktu kepadanya di sepanjang hidupnya. Nah, kiranya hal yang sama juga saudara lakukan di dalam hidup saudara, maka janji-janji Tuhan yang saudara sudah dengar melalui khotbah, yang saudara baca melalui Alkitab, yang saudara terima melalui mimpi-mimpi atau penyataan-penyataan khusus bagi saudara, semua itu akan digenapi Tuhan kalau 3 hal ini juga saudara lakukan. Mengiring Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus, hidup benar sesuai dengan firman Allah, dan taat kepada apa yang dia perintahkan, maka janji-janjinya dia akan genapi di dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan menolong sehingga saudara bisa melakukan apa yang diminta Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendapatkan pencerahan dari kebenaran firman-Mu, bagaimana supaya kami menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa sekarang, Tuhan tolong kuatkan kami, supaya apa yang Tuhan persyaratkan kepada Salomo ini juga kami penuhi di dalam kehidupan kami, sehingga janji-janji-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kiranya firman-Mu dapat terus berbicara kepada umat-Mu, di mana saja suara ini terdengar, di mana saja video ini dilihat orang, sehingga semua orang hidup sesuai dengan firman Allah, dan dengan itu mereka juga akan menerima janji-janji dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.